kita juga nggak boleh cengeng dalam berjuang. Ini kan yang dulunya di tempat Pak Anies nih, ini kan perlahan-lahan bergeser nih Pak. Ada yang terus kemudian mereka nggak tahan ketika mungkin sendiri atau mungkin habis bensin dan segala macam. Lantas mereka ke sana gitu Pak misalnya. Terus kayaknya sekarang Pak Anies ditinggal sendiri gitu Pak. Ya. Nah terus maksudnya gini, betul Pak secara janji nggak mungkin kecurangan atau ketidakadilan itu bertahan selama-lamanya, nggak mungkin. Pasti ada waktunya. Tapi kita di sini kan sebenarnya kan tadi Pak, duluan kita mati atau kezoliman yang mati kan gitu sebenarnya. Nah gimana Pak, kira-kira ngelihat kayak gini ada pesan nggak untuk kita kan yang ngelihat udah mesak kayak Pak, apalagi menjalani gitu. Gimana tuh Pak kira-kira Pak? Jadi menurut saya rakyat ini bisa menilai dan nantinya akan mengambil sikap kok. Akan ambil sikap kok. Ketika sebuah partai konsisten atau sebuah partai tidak konsisten, itu reaksi dari pendukungnya akan konkret kok. Konkret. Ya kita bisa menyaksikan. Kemarin. Jadi menurut saya hari ini tuh kita justru berada di dalam situasi informasi makin hari makin, kalau bahasa resminya makin simetris. Sehingga antara elit dan rakyat kebanyakan informasi itu makin setara. Dengan informasi makin setara, maka berbuat inkonsisten itu lebih mudah untuk dihukum. Secara sosial etik. Secara sosial, secara elektoral, lebih mudah dihukum, dan itu akan menjadi catatan. Karenanya kita makin hari, menurut saya makin menuju era transparansi. Dan transparansi itu salah satu key ingredient terjadinya masyarakat berintegritas. Salah satunya key ingredient itu transparansi. Nah kita tahu yang disebut dosa itu apa sih? Sesuatu yang ditutup-tutupi, bukan? Sehingga kalau dibuka, serba terbuka, maka otomatis berintegritas. Nah, hari ini kita makin hari menuju masyarakat yang makin transparan. Dan itu artinya memberikan disinsentif untuk penyimpangan. Karena dalam transparansi orang cenderung tidak menyimpang. Yang sembunyi-sembunyi seperti RUU TNI kemarin. Itu salah satunya contoh. Pokoknya kalau udah pakai sembunyi-sembunyi, berarti ada sesuatu yang tidak diingin diketahui oleh publik. Walaupun harus ada catatan transparansi itu terkait dengan urusan kepentingan strategik nasional, ada urusan-urusan mengkerahasiaan negara. Itu ada hal-hal yang memang tidak didesain untuk transparan. Tapi proses politik, proses ekonomi, proses sosial, proses pengambilan keputusan yang disebut transparansi itu sesuatu yang harus ada dalam pelayanan umum misalnya. Nah, kita tuh menuju ke sana. Jadi menurut saya salah satu yang harus kita dorong lebih jauh adalah transparansi ini. Setuju. Supaya makin sedikit ini penyimpangan-penyimpangan. Karena kalau ada transparansi, penyimpangan itu will not go unpunished. Tidak akan mungkin berjalan tanpa diberi sanksi. Tapi kan hukum tumpul di atas Pak. Seandainya kalau misalnya justru itu kita makin harus transparan. Tapi aku nangkep sih, artinya itulah keperluan kita sebenarnya untuk ngasih tahu ke orang-orang, karena sebenarnya tergantung kita semuanya itu tadi, transparansi itu tadi. Kan ya makanya kan informasi kita nih sebagai warga yang anggap punya informasi, kita bantu menyadarkan orang. It's one angle, makanya gitu loh. Ketika tadi kita ngobrol, podcast ini banyak memunculkan kritik, banyak memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya tadi menanyakan yang tidak ditanyakan. Itu semua bagian dari mendorong keterbukaan. Mendorong supaya semua ada jawabnya. Dalam urusan publik, semua harus ada penjelasannya. Monggo. Apa ganti ya? Enggak, tapi saya jadi sonanya. Jadi sopan ya tiba-tiba ya. Kan bisa dibilang ya kreator banyak kreator lah, itu kan emang menjadi kayak agen-agen yang mendorong transparansi itu kan. Tapi bagaimana jika di sisi lain kita juga takut
mendorong transparansi karena takut ada ancaman-ancaman gitu, Pak. Lu Karena pernah itu diancam? apa? Lu pernah diancam? Enggak. Untuk sih belum pernah terima kepala babi ya. Iya, itu belum. Cuma itu kayak contoh yang kemarin lah. Yang bisa dibilang itu kan garda terdepan kan. Iya. Kalau garda terdepannya aja dikirim kepala babi, itu gimana yang kita di sini gitu, Pak? Terus Iya. negara, yang merepresentasikan negara bilang dimasak aja. Iya. Iya, terus responnya malah seperti itu. Ya, Respon gini. negatif terhadap informasi dong. Gini, ada dua hal nih, Koy. Satu adalah soal kita harus kritis terus, kita harus memunculkan pertanyaan, kita harus mendorong transparansi. Terus di sisi lain muncul ancaman. Iya. Apa itu aneh? Enggak. Biasalah. Normal. Bener. Biasalah. Pak Anas pernah diancam, Pak? Iyalah. Siapa tahu. Ini kepala kakap. Maksudnya gini loh, teman-teman. Kita juga nggak boleh cengeng dalam berjuang. Kita nggak boleh cengeng dalam berjuang. Oke, saya main sepak bola nih, terus ada sliding tackle, you sliding tackle, enggak lah, bangun lagi, oke, I'm tough, ayo, I'll do it again. Jadi kita itu ngadepin ini semua tuh jangan, masa sih kita dikirimin, enggak gitu. Ya malah kita katakan ini contoh-contoh tindakan biadab primitif yang harus dihapus dari Republik ini. Dan karena itu kenapa kita harus berjuang? Karena kita meniadakan yang seperti ini. Jadi gunakan itu untuk pesan. Dan saudara-saudara semua yang ngirim ini malu. Beranikah yang mengirimkan kepala babi itu bercerita pada suaminya, pada istrinya, pada anaknya? Kalau tidak berani, berarti Anda sedang melakukan hal yang biadab. Dosa tadi. Tunjukkan aja, ayo coba pelakunya. Berani nggak bercerita pada anak istrinya? Kalau Anda pada anak istri nggak percaya, malu. Lakukan tindakan di luar rumah yang ketika pulang ke dalam rumah Anda bisa bercerita dengan penuh percaya diri. Di situ letak manusia Indonesia yang pejuang. Gitu. Mantap. Kirimkan pesan itu. Yuk berangkat yuk. Jangan cemen intinya, jangan cemen. Berangkat yuk, ayo, udah gak takut lagi gue. Ya, jadi maksud saya ketika mau kritis itu kita sedang melakukan perubahan. Mana ada orang yang sedang dalam situasi nyaman? Itu jangankan orang sedang pegang kewenangan. Kau tanya sama guru di ruang kelas, pertanyaan kritis, nyaman nggak gurunya? Enggak. Itu dia. Guru kita saja dikasih pertanyaan yang kritis belum tentu nyaman. Karena itulah kenapa saya sering mengatakan, yuk jadilah guru pembelajar yang siap bertanya apa saja dengan perasaan tenang. Karena dia bertanya bukan sedang mempertanyakan kredibilitas dia sebagai guru. Kan kalau kita ditanya, kita nggak punya jawabnya, ya tinggal bilang saya cari dulu ya jawabnya. Kan nggak usah bilang Anda mempermalukan saya sebagai guru. Enggak lah. Ya bilang aja sebelum tahu saya akan cari. Nah sama juga ketika ada yang mengkritik negara. Saya pernah menjadi penyelenggara negara. Saya pernah jadi gubernur dan kritik macam-macam dari mulai yang faktual, fiksi sama fitnah. Itu 3F ada semua di situ. Yang faktual, yang fiksi, yang fitnah. Kita terima semua. Terus apa kemudian marah-marah? Nggak usah. Tidak perlu marah-marah. Kenapa? Saya tidak menempatkan Jakarta itu dalam badan saya. Saya tempatkan Jakarta dalam paha saya. Nah nih, ada orang yang mengkritik Jakarta, maka dia sedang mengkritik urusan yang saya sedang mau perbaiki juga. Bukan mengkritik saya. Mengkritik saya lah. Dipindahin tuh, nggak di sini nih. Pindahin di sini nih. Jadi nggak usah emosi. Biasa saja. Memangnya masalah yang ada di Jakarta itu baru ada sesudah Anies jadi gubernur? Enggak lah. Itu masalah sudah ada bertahun-tahun. Kali itu saya sedang menjadi gubernur. Ada kritik tentang Jakarta. Ya saya jawab, saya koreksi. Apa yang harus dikerjakan? Apa yang harus diperbaiki? Relax. Nah, tapi bagi pribadi-pribadi yang tidak terbiasa dialog, yang tidak terbiasa, exactly. It's about me. Ini tentang saya. Dan semua kritik tentang Jakarta adalah kritik tentang saya. Itu tidak boleh ada. Nah hari ini kalau ada yang tahu mengkritik tentang kondisi Indonesia, ya memang kita sedang punya masalah di Republik ini. Akui saja. Lalu yuk sama-sama kita perbaiki. Jadi menurut saya dari sisi yang berusaha itu jangan mengharapkan bahwa semua yang diungkapkan itu akan disambut dengan waduh terima kasih sekali, pikirannya mulia, pikirannya baik. Enggak, akan muncul dengan you ngelawan ya, akan muncul begitu. Nah jadi kita harus siap saja. Nah udah itu yang satu. Terus yang kedua soal reaksi. Yang tadi cerita soal reaksinya apa? Reaksi dari negara. Yang staf istana. Staf istana. Staf istana. Dimasak aja. Itu seru itu. Seru gimana Pak? Enggak, gini loh.
apa yang Raymond tadi bilang, Raymond itu menggunakan istilahnya bagus. Kenapa kata Raymond? Raymond itu bilang dan sikap negara. Kenapa bagus? Tidak banyak yang selalu mengatakan itu sebagai sikap negara. Orang yang sudah berada sebagai penyelenggara negara, dia harus tahu bahwa kata-katanya, tindakannya adalah kata-kata negara. Tindakan negara, bukan pribadinya. Dan dia 24 jam atas nama negara. Nggak ada Sabtu Minggu saya sedang tidak lagi negara. Enggak. Itu menempel 24 jam. Karena itu ungkapkan dengan adab. Ungkapkan dengan ilmu. Kasih sayang lah minimal. Ungkapkan dengan nilai-nilai. Dan nilai-nilai itu semuanya. Termasuk nilai simpati, nilai empati, nilai kasih sayang, nilai ketegasan. Nah, kalaupun menganggap itu sebagai tindakan yang menurut negara itu boleh, ya katakan. Kenapa bolehnya? Kalau itu yang boleh, biar nanti publik juga akan menjawab. Menurut publik nggak boleh itu gitu. Jadi menurut saya bertindaklah sebagai negara, jangan bertindak sebagai orang perorangan. Kalau perang perorangan bisa nulis apa saja di Twitter, di Facebook, di Instagram, perorangan. Tapi sebagai negara, maka dia harus mengungkapkan hal yang dia bisa pertanggungjawabkan.